Welcome to Emparah Dairy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya. Siapa saya? Bersama saya Farah di Emparah Dairy. Jadi saya adalah mahasiswi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 2 kelas A. Nah, di sini saya akan mereview sebuah novel yang cukup terkenal, bestseller juga, dan bisa didapatkan di mana aja sih sebenarnya novel ini. Bisa di Gramedia, bisa di Paperclip, bisa di Books and Beyond, pokoknya di toko-toko buku ternama lah. Nah, hari ini berhubung lagi nggak ada kuliah dan lagi nggak ngapa-ngapain, jadi mending kita review novel aja. Jadi wujud novelnya adalah seperti ini. Ini bagian depan dan ini bagian belakangnya. Bagian depan ada gambar sepatu dengan tulisan tentang kamu dan ada tulisan penulisnya, Terelie. Dan buku ini bestseller nih, ada tulisannya bestseller. Buku ini cukup tebal nih, kalau kalian lihat tebalnya segini. Jumlah halamannya itu ada 524 halaman. Buku ini diterbitkan oleh Republika. Buku yang aku beli ini pada tahun 2017. Ini udah cetakan ke 6 nih. Cetakan ke 6 Januari 2017. Siapa sih yang nggak tahu Terelie dengan karya-karyanya yang bagus, banyak, dan selalu bestseller. Apalagi dulu yang paling hektik itu karyanya Terelie itu apa? Hafalan Sholat Delisa. Kalian pasti tahu kan hafalan Sholat Delisa? Nggak mungkin nggak tahu, itu cerita sedih banget guys. Nah, kalau novel tentang kamu ini aku beli tanggal 30 Januari 2017 karena setiap aku mau beli buku aku akan menandakan di tanggal aku beli, di mana aku beli, dan tanda tangan aku biar nggak hilang. Hehe. Terus ini buku ini terdiri dari 33 bab. Banyak ya? Iya emang banyak. 33 bab ini semua menceritakan kisah satu orang. Satu orang ini benar-benar sangat-sangat menginspirasi aku karena gimana ya? Dia tuh jadi awal ceritanya itu nama cewek ini namanya Sri Ningsih. Sri Ningsih ini dia meninggal di Paris, tapi dia punya firma hukum. Firma hukum tuh sejenis notaris gitulah. Nah, jadi pas dia meninggal itu posisinya dia meninggal di panti jompo sendirian. Dia meninggalkan kekayaan sebesar dalam bentuk saham itu 1%. 1% saham dalam bentuk pound sterling. Kalau di pound sterling dia sebanyak 1 miliar pound sterling. Kalau dirupiahkan itu 19 triliun. Bayangin segitu banyak, tapi dia tidak meninggalkan surat wasiat. Jadi firma hukum ini mengutus salah satu karyawannya yang bernama Zaman untuk menelusuri kehidupan si Sri Ningsih ini. Ya, awalnya dia bingung kenapa satu orang ini meninggalkan segitu banyak harta kekayaan tanpa memberikan peninggalan berupa surat wasiat, dan dia meninggal posisinya ada di panti jompo. Untuk apa orang dengan kekayaan 19 triliun rupiah tinggal di panti jompo? Padahal dia seharusnya bisa kan tinggal di perumahan mewah atau dia punya apartemen mewah kan bisa jadi. Nah, akhirnya si Zaman ini menelusurilah kehidupan si Sri Ningsih ini, mulai dari kehidupan kecilnya. Dia kehidupan kecilnya tinggal di suatu pulau kecil bersama ibu dan bapaknya. Lalu di pulau kecil itu banyak terjadi kejadian di masa kecilnya. Bapaknya harus menikah lagi dengan seorang wanita lain. Tapi
wanita ini, ibu tirinya ini sangat tidak baik kepada dia. Akhirnya setelah ditinggal ibunya, dia tinggal bersama adik tirinya. Akan tetapi Sriningsih kecil tetap harus melanjutkan pendidikannya. Akhirnya teman dari almarhum bapaknya menyuruh dia untuk ke Pulau Jawa untuk mencari pendidikan. Akhirnya dia berangkatlah ke Pulau Jawa. Dia tinggal di sebuah pesantren bersama adiknya. Lambat laun usianya bertambah, dia tinggal di sebuah pesantren, mengemban pendidikan di sana, hingga terjadilah kerusuhan di sana, di pabrik gula. Kalau menurut sejarah sih ada kan ya kerusuhan yang melibatkan pabrik gula itu, yang membakar sebuah pabrik gula. Aku lupa sih sejarahnya apa, tapi seingat aku ada cerita sejarah kayak gitu. Nah, Sriningsih itu termasuk ada di dalam cerita itu. Nah, si Zaman ini mengikuti terus perjalanan kehidupan dia, hingga akhirnya dia Sriningsih ini mulai usaha setelah dia keluar dari pesantren. Dia mulai usaha kecil-kecilan, dia rantau di Jakarta, dia jualan nasi goreng keliling. Jadi di dalam cerita ini disebutkan bahwa Sriningsih ini ialah pelopor gerobak keliling, karena dulu gak ada orang yang menjual dengan gerobak keliling, tetapi pasti menetap di suatu tempat dengan dagangannya, tapi tidak keliling. Sedangkan Sriningsih ini membuat inovasi itu, dia berjualan tetapi sambil keliling. Nah, selanjut ceritanya dia mulai merintis dari kecil hingga akhirnya dia membangun pabrik sabun, sampai akhirnya setelah kerusuhan tahun 98 dia mengalami kerugian besar. Akhirnya dia menjual saham 1%-nya kepada perusahaan ternama. 1% saham itu yang dia harta kekayaan sisanya. Akhirnya dia pindah ke Inggris. Si Zaman ini terus menelusuri kehidupan dia. Ternyata Sriningsih ini sempat menjadi supir bus di Inggris. Dan dari menjadi supir bus itu dia menemukan jodohnya. Akhirnya dia menikah. Akan tetapi menikah saat dia ingin mempunyai anaknya lahir dalam kondisi keguguran. Dia mengalami keguguran dan akhirnya anaknya meninggal. Dia hamil lagi, anaknya meninggal lagi. Jadi sama sekali tidak ada ahli waris yang bisa diberikan harta kekayaan itu. Bahkan suaminya pun meninggal. Akhirnya Zaman terus menelusuri kehidupan dia. Sriningsih setelah kehilangan suami dan anak-anaknya, dia hidup sendiri. Akhirnya dia menetap untuk tinggal di panti jompo. Tidak ada yang tahu kalau dia memiliki harta kekayaan sebesar itu, karena dia menganggap dia akan hidup sendirian dan menikmati masa tuanya dengan bahagia. Zaman terus mengikuti kehidupan dia sampai tiba akhirnya si Zaman ini datang ke panti jompo itu untuk bertanya-tanya tentang kehidupan tuanya si Sriningsih. Singkat cerita, akhirnya di panti jompo itu Zaman menemukan jawabannya, bahwa seluruh harta kekayaannya itu dibagi dengan adil. Ditemukan adiknya si Sriningsih ini, maka harta kekayaan terbesarnya turun ke adiknya, dan sisa harta kekayaannya diberikan kepada perawat yang selalu menemani dia di panti jompo itu. Kalau menurut aku, kisah Sriningsih ini itu cuma sebagian kecil ya. Tapi kalau kalian baca satu buku ini, itu tuh kayak mengubah pola pikir kalian untuk memandang seseorang tuh jangan dari covernya. Karena seorang Sriningsih aja yang hidup sederhana, dia ternyata memiliki harta yang sangat berlimpah. Dia mau bekerja keras, hidup dari nol, ditinggal bapak ibunya, merantau, mengurus adiknya,
dia jualan kecil-kecilan, berusaha, usahanya jatuh bangun, kena krisis, dia bikin pelopor ini tapi tidak dihargai, tapi dia bisa melanjutkan hidupnya, dia tidak pernah menyerah. Jadi menurut aku kalian wajib sih baca buku ini, walaupun udah aku spoilerin dikit ya, tapi dari spoiler yang aku kasih ini sebenarnya nggak 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 mengurangi apa ya, nggak mengurangi bagusnya buku ini gitu. Kalian tuh tetap harus baca buku ini karena nggak salah ini ditulis dengan lambang bestseller, karena ini bener-bener emang bestseller. Kalau nggak salah buku ini tuh nggak terlalu mahal kok, nggak nyampe 100.000. Seingat aku beli 79.000 di Gramedia. So sekian aja review dari aku untuk hari ini. Review ini aku lakukan karena untuk memenuhi tugas UAS kewirausahaan. Jadi tolong di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.